Bab 3831, Tikus Besar Mati. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Sebenarnya, bahkan jika pemimpin lingkaran emas tidak berhenti, Yesuan harus berhenti pada saat ini. Ketika dia tiba di sini, dia sudah merasakan aroma dingin dari kekosongan udara, yang menyebar dari arah depan yang berkabut. Dalam pengalamannya, tingkat tekanan dan tekanan ini seharusnya milik kekuatan kuno dari alam liar, yaitu, keberadaan tingkat kubah kosong, dibandingkan dengan naga emas dan kura-kura raksasa virtual, atau tingkat. Di masa lalu, di Tungku, Yesuan melihat banyak puing-puing roh hidup tingkat zaman kuno. Oleh karena itu, saya akrab dengan tekanan tingkat ini, dan saya tidak akan pernah merasa salah. Artinya, tikus kekosongan kuno pada superstar di belakang area kabut tebal seharusnya menjadi kekuatan liar, bukan orang bijak suci. Mengenai Kam di reruntuhan masa lalu, Yesuan tidak dapat menyimpulkan. Medan perang kekosongan kuno yang dia lihat dari gambar warisan terlalu luas. Bahkan tingkat yang masih hidup dari kedua Kam tidak mengenalinya, apalagi tingkat yang lebih lemah dari tikus kosong-kosong. Dalam gambar warisan, Yesuan tidak melihatnya, dan tidak ada memori yang terkait dengannya di benaknya. Menurut spekulasinya, tikus kekosongan kelas kosong ini tidak terlibat dalam perang kuno di masa lalu, mati di kedalaman sarang leluhur, atau terluka parah dalam pertempuran itu, kembali ke dinding tikus leluhur, langit, dipulihkan di bintang raksasa di balik kabut tebal, tetapi akhirnya jatuh. Cederanya terlalu berat, namun, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa harta karun yang hancur yang ditinggalkan oleh tikus buas dari zaman kuno jelas merupakan harta karun bagi Yesuan. Karena dia telah datang ke sini, dia harus untuk menemukan cara untuk memanennya, mengambilnya. Ini adalah akar penyebab janji Yesuan untuk membantu Raja Tikus Emas. Tentu saja, pihak lain membutuhkan sedikit harta karun darah, Yesuan masih akan sedikit keluar dari jalan, lagi pula, kedua belah pihak sekarang adalah hubungan sekutu, dan mereka memiliki keuntungan dari putih, akar keluarga manusia, harta suci keluarga seluruhnya diambil, makan daging sendiri, dan berapa banyak poin untuk memberikan sup kepada orang lain. Jika tikus kosong ini adalah keberadaan tingkat tertinggi kuno, tidak ada bayi tanpa kepala untuk membantu, Yesuan benar-benar tidak memahami teror tubuh puing-puing. Bagaimanapun, yang tertinggi adalah yang tertinggi, dan itu adalah yang tertinggi dari zaman kuno dan misterius. Bahkan jika telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, Yesuan tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi kekuatan kuno tidak masalah. Tentu saja, dia masih tidak bisa masuk sendirian. Bahkan jika penutup telah dipromosikan ke nirwana tak terkalahkan dari langit berbintang, itu tidak akan berhasil, dan akan ada bahaya ledakan. Namun mengorbankan Shen Nongding, dengan Dingwei yang mampu melindungi, seharusnya hampir tidak dapat melakukannya. Meskipun Shen Nongding dari Shen Nongding masih belum sepenuhnya termotivasi, itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan untuk memastikan kepolosan di bawah reruntuhan level kekuatan kuno, itu harus dipastikan. Dalam gelombang itu, Yesuan akan mengorbankan Shen Nongding, tetapi itu tidak menunjukkan bentuk yang lengkap, itu terlalu besar, dan kekuatan pendukungnya akan terbagi dan menjadi tipis. Oleh karena itu, pada saat ini, tripod raksasa itu hanya berukuran 100 kaki, dan Yesuan berdiri di mulut kabut 9 warna. Sosok itu bergelombang dalam kabut 9 warna yang cantik. Benar saja, kabut 9 warna itu membungkus, jenis kekuatan dingin dan bergoyang yang dapat dirasakan di masa lalu, menghilang seketika, dan hati Yesuan pun mantap, berbalik ke depan naga emas dunia, mengangguk, dan kemudian mendesak Shen Nongding, bergegas menuju area kabut tebal di depan. Berkedip ke dalamnya, menghilang. Perjalanan ini sungguh luar biasa. Jika kamu telah memurnikan anak ini, dan kamu mendengar bahwa bentuk pemurnian Baoding tidak diketahui, tidak mungkin bagi alam perbatasan untuk menjadi kuat. Jika tidak, kamu akan membunuh harta karun dan merebut perjalanan. Orang tua itu akan memasuki tikus, sama. Melihat Yesuan mengandalkan kekuatan Shen Nongding, dia memasuki area kabut tebal di depannya, meninggalkan orang serakah yang kuat dalam kekosongan dunia luar, mendesah dan menggumamkan dirinya sendiri, bahasa. Pada akhirnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Kekecewaan awalnya tiba-tiba terguncang, dan kalajengking sekali lagi mengeluarkan orang-orang baik, tapi itu tidak masalah. Selama legenda itu benar, leluhur darah di Tupai dapat bangkit kembali. Pada saat itu, akan ada orang tua yang hebat yang dapat duduk di ruang tikus,
iblis dan nyamuk dan hantu tua, dan nyamuk gila, bahkan jika mereka meminta dosa, dapatkah kamu membantuku? Sekarang aku hanya berharap tangan anak ini memiliki banyak losion beraroma dan lumpur daging 9 warna, jika tidak, bahkan jika legenda itu benar. Dan losion suci dan lumpur daging 9 warna yang dikirim dewa kepadanya memang memainkan peran umum dalam pengobatan, dan mengaktifkan kelangsungan hidup leluhur sumber darah, tetapi jumlah harta karun tersebut tidak cukup. Jika leluhur ingin bangkit kembali, mereka akan bangun dengan cara yang menyeluruh, dan mereka akan takut padanya. Petik 2. Seharusnya tidak ada masalah. Persediaan di tangan anak itu pasti cukup banyak. Jika tidak, bagaimana bisa begitu murah hati dan memberi dewa sebuah kubus? Itu aman dan tidak akan ada kecelakaan. Petik 2. Yang terpenting sekarang adalah membangun altar dengan rahasia keluarga ini, sehingga kamu dapat mengirim emulsi losion dan daging berwarna-warni di tanganmu ke selangkangan. Yah, itu hanya peran obat. Itu hanya masalah melempar batu bata, jadi jangan gunakan terlalu banyak. Orang tua itu harus meninggalkan beberapa tubuh, dan masing-masing satu kaki. Tidak, setengah persegi-persegi. Setelah itu, tikus emas utama bergoyang, dan sekejap mata masuk ke lubang tikus di kehampaan tidak jauh, dan sosok itu menghilang. Hal semacam ini, dia harus kembali ke rumahnya sendiri untuk melepaskannya, karena itu terlalu penting, itu sangat besar, tidak ada perbedaan di kolam renang. Daerah kaya. Setelah memasuki daerah ini, meskipun Yesuan dijaga oleh kabut 9 warna Senongding di bawah kakinya, belum lagi prestise, dia bahkan tidak merasakan tekanan sedikit pun. Meski begitu, di daerah ini, dia masih tidak bisa melihat banyak hal, momen visual hanya sekitar 100 meter, para dewa atau kekuatan spiritual meluas, dan puncaknya lebih dari 1 kilometer, dan seluruh area daerah kaya berjarak 100 mil. Dibandingkan dengannya, itu sama sekali tidak berarti. Untungnya, hanya 100 mil jauhnya, dengan kekuatan Senongding, kecepatan Yesuan tidak terlalu cepat, tetapi tidak terlalu lambat. Dalam waktu 1 menit yang singkat, dia merasa bahwa penglihatannya tiba-tiba melebar. Pengetahuan Tuhan dan kekuatan spiritual tidak lagi dibatasi. Daerah kabut tebal akhirnya berlalu. Apa yang ada di depan Anda adalah bintang yang luas dan polos di pedalaman, daerah yang kaya akan bakat, setara dengan atmosfer bintang yang sangat besar ini. Bahkan atmosfernya memiliki ketebalan 100 mil. Anda dapat membayangkan betapa besarnya bintang ini. Bahkan di 3 alam semesta di dunia luar, bintang sebesar itu, saya khawatir itu langka. Karena adanya atmosfer kabut tebal, dan ini adalah ruang kecil yang independen, cahaya di dalam bintang-bintang. Sangat redup, tetapi tidak sepenuhnya gelap, dan redupnya masih dapat dilihat. Yesuan menoleh dan melihat sekeliling. Hal pertama yang dilihatnya di mata membuatnya berseru, percayalah, tikus besar yang mati. Bintang ini, yang dikenal sebagai selangkangan, sunyi sepi. Nada warna utamanya adalah abu-abu, dengan atmosfer yang kuat dan dekaden. Perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan itu sangat kuat. Sekilas, saya tahu bahwa saya tidak tahu sudah berapa tahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah terlibat. Permukaan daratan bintang itu memiliki dataran dan puncak-puncak yang menjulang tinggi, dan bahkan lautan dan sungai yang kering. Tetapi pada saat ini, garis pandang Yesuan terfokus pada reruntuhan seekor tikus raksasa yang besar. Segala sesuatu yang lain ada pada saat ini. Abaikan saja, ini memang tupai besar, berbaring di hamparan dataran yang luas, tetapi punggung bukitnya bahkan lebih tinggi dari puncak-puncak di kedua sisi, setidaknya 1 juta kaki. Panjang tubuhnya bahkan lebih mengerikan, dan diperkirakan hampir 1 juta kaki. Seluruh tubuh tikus itu seperti bintang kecil. Seluruh tubuhnya berwarna emas ungu, memperlihatkan atmosfer yang tak tertandingi, dan tidak ada rambut. Saat ini, sosok Yesuan masih diselimuti kabut warna-warni Senongding, jadi dia sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan. Tetapi menurut tebakannya, jika tidak ada dukungan dari Senongding, sekarang dia begitu dekat dengan reruntuhan tikus kekosongan yang sangat kosong ini. Saya khawatir itu sudah meledak dan mati. Tikus kekosongan yang buas ini hanya berjarak 100 mil. Meskipun telah jatuh ke dalam tahun-tahun yang tak berujung, kekuatan kuno itu luar biasa, dan harta mereka tidak rusak, hanya menunjukkan sedikit ketipisan. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan harta ungu emas tikus neter telah kehilangan sebagian esensi energi. Tetapi meskipun demikian, bagian yang tersisa dalam daging dan darah masih membuat Yesuan mengharukan.
Yesuan berada di antara harta reruntuhan kuno gunung berapi di dasar gunung berapi di area pusat Sennong Dingding. Yang tertinggi di alam tidak lebih dari Jinu tingkat master, dan itu masih belum lengkap. Tetapi apa yang ada di depan tanah adalah harta karun kekuatan kuno, dan itu masih lengkap. Ini benar-benar langka, bahkan Yesuan bersemangat. Bahkan jika dia mendesak Sennong Ding, dia akan bergegas ke depan. Dalam prosesnya, Yesuan meluncurkan pengetahuannya dan menyapu sepanjang jalan sampai dia tiba di depan dan belakang tikus kosong emas ungu besar ini. Itu masih membutuhkan waktu tertentu dan berputar-putar. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada harta karun yang tersisa. Tetapi pada akhirnya, itu bukan apa-apa. Inilah yang sebenarnya diharapkan Yesuan. Dalam kognisinya, makhluk-makhluk kuat dan kuno yang ada di zaman kuno dan terpencil ini pada dasarnya bertarung dengan darah dan sihir mereka. Tetapi jika ada, senjata-senjata ajaib itu pasti semua harta bawaan, tidak sama. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak mendapatkan apa-apa, Yesuan masih melakukan penyelidikan tidak langsung. Jika terjadi pukulan besar, tikus emas ungu kosong ini kebetulan termasuk jenis kekuatan liar yang telah menerima harta bawaan. Dapatkan untung besar, meskipun kalah dalam masalah ini, Yesuan tidak kecewa. Bagaimanapun, harta tikus emas ungu kosong yang besar ini adalah yang terbaik. Setelah berbalik dan berpikir untuk memotong, Anda dapat menikmatinya perlahan-lahan. Anda tidak hanya dapat menikmati rasa yang lezat, tetapi darah kuno dari darah kuno adalah efek yang mengerikan pada evolusi tubuh langit berbintang yang kuat. Itu milik dunia, daging dan darah yang besar. Meskipun bersemangat, tetapi Yesuan tidak lupa menunggu bagian luar kepala tikus emas, minum air tidak lupa menggali sumur, tidak ada perjodohan orang tua, Yesuan tidak dapat memasuki tikus ruang angkasa tikus di dalam gua, ciptaan di depanku akan dirindukan. Setelah menawarkan langit berbintang ke harta karun dan bilah darah, Yesuan mencobanya. Meskipun dia bisa memotong bulu ungu kemasan dari tikus kosong ungu kemasan, tetapi hanya yang dangkal, jika Anda ingin memotong sepotong besar daging, diperkirakan Anda harus menunggu sampai tahun monyet berlalu, seperti kincir air, itu benar-benar cemas. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mencoba mengorbankan sekilas api 3 warna Sennong, yang dipadatkan menjadi bentuk pedang. Tepi tajam api 3 warna tidak tersebar. Sebuah pisau jatuh, mudah untuk memotong sepotong besar daging, ukuran setengah kaki, Yesuan dengan cepat menutup tangan, wajah warna yang menyakitkan. Ini adalah harta karun tikus kosong virtual Zijin kuno bermutu tinggi, perbatasan tikus emas untuk memberikan sedikit tanda silang pada garis, memotong banyak hal yang canggung, Yesuan tertekan. Setelah pedang api 3 warna Sennong terkondensasi, Yesuan langsung menggunakan kotak ruang angkasa untuk mengemas daging tikus setengah ukuran, dan mengubahnya menjadi tubuh, dan mulutnya hancur, karena dagingnya semua telah memberikan potongan setengah ukuran, dan darahnya bahkan lebih buruk. Tikus kosong emas ungu ini telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, dan darah yang tersisa di dalam tubuh tidak banyak diperkirakan. Kembalilah dan kumpulkan sendiri. Itu sangat membahagiakan. Alasan mengapa Yesuan benar-benar dipertimbangkan adalah bahwa secara umum, hewan liar yang kuat ini, warisan darahnya, tertinggal di dalam tubuh kehidupan darah, seperti jantung darah dan sejenisnya. Bahkan jika itu liar dan kuat, itu sebesar bintang, dan darah jantung dan darah tidak akan terlalu banyak. Ratusan ribu tetes akan dapat mencapai langit. Dan tikus kosong emas ungu ini telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, darah biasa tubuh diperkirakan sebagian besar kering, dan darah yang tertinggal, kemungkinan mengandung darah kehidupan terlalu besar. Jika Anda secara tidak sengaja memberi tuan tanah setetes emas, orang tua itu juga sangat mungkin bergantung pada kehidupan darah yang berharga, untuk mendapatkan semacam warisan darah milik kekosongan emas ungu ini. Bukan itu yang ingin dilihat Yesuan. Meskipun itu adalah sekutu, tikus luar angkasa dan iblis berbeda, di permukaan mereka adalah diri mereka sendiri, tetapi Yesuan tidak benar-benar menganggap mereka sebagai milik mereka sendiri, yang lain bahkan lebih dari itu. Pada saat ini, Yesuan masih belum mengenal tikus emas yang baru saja membentuk sekutu. Dia sudah memulai perhitungannya setelah dia baru saja pergi. Kalau tidak, saya khawatir bahkan daging tikus setengah tulang ini, yang hanya obat daging dan darah tingkat atas, tidak akan diserahkan. Juga pada saat ini, ketika Yesuan membalik tangannya dan meletakkan sekotak kecil daging tikus kosong berukuran besar di setengah kaki, ketika dia berada di dalam tubuh, ke arah yang jauh dari bintang besar ini, cahaya keemasan samar diam-diam mengambil, berkedip.
Kemudian, aroma harum, Hampir pada saat yang sama, dunia abadi Yesuan juga tiba-tiba mengeluarkan desahan lega. Itu sebenarnya berasal dari keinginan untuk merokok, sehingga Yesuan tiba-tiba berdiri di tempat, seluruh orang itu bodoh, berteriak. Berteriak, dua suara pecah terdengar, dari langit yang jauh, sesuatu yang mempesona, seperti meteor, tetapi sangat kecil, dan sekejap mata muncul di depan, dari tanah, tikus kekosongan emas ungu yang aku buru-buru masuk dan menghilang. Itu jelas sekilas dari lumpur daging 9 warna dan lotion kanopi, volumenya tidak besar, hanya setengah. Persegi-persegi, cahaya Yesuan menyusut, dan dia sangat marah sehingga dia bersumpah di tempat, bajingan itu, generasi tikus yang tak tahu malu benar-benar tidak tahan. Melihat si kecil ini tuo-tuo jiu rau 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 jiu 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 kandau 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 paku di papan tidak salah lagi. Itulah alasan mengapa harta karun tikus kekosongan emas ungu berskala besar yang konyol ini tiba-tiba bergetar. Untungnya, meskipun masalah ini sangat berbeda, tetapi untuk saat ini, belum ada krisis. Yesuan memang marah, tetapi tidak berantakan. Dia telah memutuskan bahwa daging tikus kekosongan emas ungu besar yang baru saja dipotong sebelumnya, tidak pernah bersama dunia luar. Berani membuat gerakan kecil di belakang, oke, apalagi darah tikus, rambut tikus tidak akan memberinya yang lain. Di bawah kebencian yang gelap, Yesuan membuat keputusan, dan kemudian dia melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya. Ketika dia memikirkan sebuah gerakan, dia akan mengorbankan asap dunia abadi dan mengapungkannya di luar tubuhnya. Ketika harta karun kekosongan tingkat emas kuno dari tupai skala besar kuno dan kuat di bawah buas, membaranya aroma Yesuan di dunia abadi, ada juga semburan, masalah ini tidak mungkin kebetulan, itu pasti terkait. Yesuan akan ingin merokok saat ini, hanya untuk menjelajahi akarnya. Tuan rumah, dengan pengorbanan asap, sosok mayat-mayat bergegas keluar dari potongan bau luo ini, berdiri di depan Yesuan, sedikit berutang tubuhnya dan membungkuk padanya. Yesuan tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Ketika mayat itu dalam keadaan mekar penuh, dewanya adalah keberadaan tingkat kekuatan kuno. Meskipun itu hanya jejak asal spiritual dalam kabut asap, itu membentuk kembali bentuknya, tetapi ketika upacara Yesuan disebut pemiliknya, Yesuan masih memiliki perasaan berbulu di punggungnya. Awalnya, saya ingin bersikap sopan, tetapi juga untuk menutup hubungan antara tuan dan pelayan. Lihatlah tubuh umum iblis. Jika Anda mengenal diri sendiri, Anda tidak akan dapat bergerak di masa depan seperti Suanyuan Xian dan Duanmu Xiaocha. Datang dan peluk diri Anda sendiri, rasanya cukup nyaman. Namun, tanpa menunggu kata-kata Yesuan diekspor, dia segera menemukan perubahan, dan tiba-tiba dia membanting, dan kemudian dia berbisik, Tuan Kekeringan, kultivasi Anda adalah kekuatan, saya mengandalkannya, apakah itu bintang akhir? Yesuan terkejut. Jika dia mengingatnya dengan benar, terakhir kali dia menyerap yin bawaan dan roh dingin di kolam yin mozu, hampir sepertiganya, kekeringan dan kekeringan sebelum dia tertidur. Demi kekuatan, itu adalah kesempurnaan agung 9 langkah dari Qian Kun, yaitu, pemilik bintang setengah langkah. Bahkan setelah terobosan, puncaknya adalah awal dari Master Bintang, yang termasuk pertama kali. Tetapi sekarang situasinya jelas tidak demikian. Mayat leluhur di mata para leluhur, setelah mundur, telah memiliki kekuatan tahap akhir dari wilayah utama bintang, dan hampir melompat ke alam besar. Jika masih dalam tahap awal, itu tidak akan menjadi lompatan dalam ranah besar, tetapi ini adalah peningkatan dunia ke-15 setelah retret, dan begitu mencapai ranah dekat, yang tidak mungkin diterima, itu mengerikan. Namun, kekeringan dan banjir memberi sedikit penjelasan. Yesuan mengerti bahwa saat dia menghela nafas, orang-orang benar-benar marah. Meskipun orang-orang tinggal di kabut asap luo, mereka hanya sumber pengetahuan spiritual, tetapi bagaimanapun juga, ingatan yang mereka gunakan masih ada, termasuk beberapa sentimen biara. Oleh karena itu, setelah waktu ini, sejumlah besar yin bawaan dan roh dingin membentuk kembali harta karun itu. Pendakian di ranah kultivasi hanyalah masalah biasa, dan tidak ada hambatan sama sekali. Terus terang, orang-orang tidak berlatih sama sekali, tetapi pulih. Ketika Anda pulih, itu akan lebih cepat. Menurut kecepatan ini,
saya khawatir jika ada kesamaan lain dengan cara yang sama seperti terakhir kali di Yinkang, perbaikan kekeringan dan kekeringan leluhur akan langsung naik ke domain-domain, yang bukan masalah besar. Bagi Yesuan, ini tentu saja merupakan hal yang baik. Pada saat itu, Yang Mulia akan sekali lagi menghasilkan seorang penguasa domain. Ini adalah kekuatan tempur teratas. Saat ini, 3 bidang kosmik utama, monster utama dunia, telah lahir. Tetapi pada dasarnya mereka tidak akan ditembak, mereka semua berada di tengah kota. Dalam kekuatan terkuat untuk keluar untuk menaklukkan, yaitu, pemilik domain adalah orang asing. Ketiak Yesuan sudah memiliki 2 anggota, yaitu Landak Taiko dan Kura-Kura Taiko. Jika ada satu marmut leluhur lagi, kekuatan keseluruhannya langsung melonjak. Sekarang, dia telah mengungkap 3 identitas rubah, penyihir, dan konjak suci. Asap itu awalnya pantas oleh Nether, dan tidak ada hubungannya dengan identitas seperti Xuan Huangzi yang belum terungkap. Dengan kata lain, jika diperlukan, Yesuan dapat menggunakan asap tanpa tekanan apapun. Kejadian ini membuat Yesuan merasa sangat senang dalam sekejap, dan ada kekuatan tingkat domain yang dapat dikirim kapan saja. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan. Namun, kali ini kejutannya jelas bukan hanya itu. Ketika Yesuan masih bahagia, mayat-mayat di samping tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, dan dia langsung mengejutkan Yesuan di tempat, Heshing, dia akan lahir. Setelah King, setelah leluhur, Yesuan tertegun, dan kemudian ekstasi lagi, menoleh untuk melihat kekeringan, dan bertanya, manusia. Siapa dia? Hawking adalah salah satu dari 4 mayat, juga seorang wanita, dan panas dan dinginnya berbeda. Gaya Hawking menawan dan glamor, yang membuat Yesuan sangat menantikan untuk melihat kedua gaya dan temperamen ini. Seorang jenius leluhur yang sama sekali berbeda, berdiri di depannya dalam satu baris. Itu benar-benar menyenangkan mata. Terlebih lagi, sebagai salah satu dari 4 leluhur besar, begitu Qingqing bangun dan mampu membentuk kembali tubuh harta karun yang sebenarnya, kultivasinya adalah kekuatan bahkan jika itu tidak mencapai wilayah bintang dengan begitu cepat, tetapi saya percaya bahwa itu akan segera tumbuh menjadi wilayah bintang. Dan bahkan kekuatan domain, bagaimanapun, dia tidak berlatih, tetapi seperti Kares para leluhur, akarnya baru saja pulih. Dengan cara ini, penguasa domain Tuan Yesuan akan segera mencapai 4 kengerian-kengerian. Pada saat bintang kejahatan, dalam waktu singkat, 3 kekuatan teratas dari 3 bidang kosmik berkumpul bersama. Penguasa domain dan orang aneh hanya 8. Bagaimanapun, beberapa kelompok etnis kecil tidak memiliki fondasi yang cukup, dan tidak ada pemilik domain dalam kelompok etnis. Dan Yesuan sendiri, ada 4 penguasa domain utama dalam keagungan, jika masalahnya tersebar, itu harus disebut orang yang tak terhitung jumlahnya untuk berseru. Generasi muda yang baru saja memasuki dunia ke-13 yang kuat, tetapi ada 4 pemilik domain dan menyalahkan, apa konsep ini? Saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun setelahnya, tetapi tidak ada orang kuno yang pada dasarnya tidak pernah berlari. Masalah ini, Yesuan sudah bersemangat untuk memikirkannya, napasnya terengah-engah, setelah sumber spiritual Qingxi terbangun, tidak ada cara untuk muncul sekarang, kecuali jika itu membentuk kembali tubuh aslinya. Setelah mengambil alih kata-kata Yesuan, bahkan jika penjelasan tentang kekeringan dan kekeringan seni bela diri, dia mengulurkan tangan dan menunjuk kalajengking besar yang berjongkok di tanah di sebelah tanah, dan kemudian dia mengambilnya. Tikus kekosongan emas ungu ini tidak rendah di alam. Pada saat itu, dengan saya dan Hawking, itu adalah tingkat keberadaan yang sama, dan kekuatan kuno. Meskipun dia telah jatuh sekarang, tetapi bagaimanapun juga, tubuhnya masih ada di sana. Tekanan dalam tubuhnya terlalu kuat, saya sekarang telah kembali ke wilayah bintang, dan telah membentuk kembali tubuh aslinya, secara alami tidak takut, dapat menahan, bagaimanapun juga, tahun-tahun yang tak berujung tekanan semacam ini telah hilang terlalu banyak, bukan periode puncaknya. Tetapi Hawking berbeda, dia hanya sumber spiritual, jika dia muncul secara langsung dalam keadaan seperti itu, dia akan terluka oleh tekanan kuat ini dalam sekejap, dan saya khawatir dia akan tertidur lelap. Hanya saja dia belum keluar kali ini karena dia sedang membangun kembali harapan tubuh aslinya, tepat di dalam tubuh tikus kosong emas ungu ini. Andalkan, apa yang harus saya lakukan? Sehelai daun kejeniusan leluhur yang baru saja pulih dari sumber leluhur suci, akan menyingkirkan tidur lagi ketika ia mendapat yang buruk, dan Yesuan tiba-tiba bergegas.
Meskipun berasap-berasap ini telah menyegel beberapa sumber spiritual leluhur yang sangat terkenal di zaman kuno, sudah lama sekali, kecuali kalajengking suci-suci yang telah secara spontan terbangun oleh harta karun ini. Sejak itu, sumber daya tarik lainnya telah tidur. Sulit untuk menemukan bangun sekarang. Jika saya bangun dan tertidur lagi, itu terlalu menyebalkan, itu hanya membuat frustrasi. Siapa yang tahu bahwa hal baik ini akan terjadi lagi lain kali, harus menunggu sampai tahun monyet. Tertekan, Yesuan tiba-tiba teringat kata-kata dari bagian kedua mayat-mayat, dan segera berbalik untuk melihat tikus kekosongan emas ungu besar ini, dan bertanya, benar, Anda baru saja mengatakan bahwa peremajaan nanti harapan tubuh ada di tubuh tikus mati ini. Bagaimana situasinya? Tikus mati. Setelah sekilas melihat kekeringan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yah, itu memang tikus mati, batuk. Tetapi harapan untuk membangun kembali tubuh yang sebenarnya benar-benar ada di tubuh tikus yang mati ini. Pasca King saya adalah mayat latihan spiritual. Jika Anda ingin membentuk kembali tubuh yang sebenarnya, Anda harus melihat sekilas asal-usul mayat tersebut, dan dalam kabut asap, ada mayat yang tersisa. Namun, karena saya bangun lebih dulu, saya kehabisan tenaga. Qian King sebenarnya sudah bangun setengah bulan yang lalu, tetapi belum pernah keluar. Tidak ada integrasi mayat. Jika sumber spiritualnya terlalu lama berada di luar Baoluo, kemungkinan besar akan menghilang. Petik 2. Dalam 2 bulan terakhir, Hawking diam-diam telah merenovasi di Baoluo, mengkonsolidasikan sumber spiritualnya sendiri. Sampai sekarang, baik aku maupun dia telah merasakan atmosfer mayat, jadi, di bawah kegembiraan hanya untuk memberitahu Anda, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Dan arah mayat-mayat itu akan datang. Berbicara tentang ini, mayat leluhur mengulurkan jari-jari mereka ke harta karun tikus kekosongan emas ungu seperti meteor besar di bawah, dan orang-orang baik di kalajengking bersinar, dan berkata, di tubuh tikus kekosongan emas ungu. Apakah ada mayat di tikus yang mati? Yesuan terkejut dan berteriak, apakah itu mayat palsu? Menjadi tikus zombie, sungguh memalukan. Alam kehidupan rakyat ada di sini. Hal yang langka adalah harta karunnya lengkap. Jika benar-benar kaku, bukankah tikus zombie tingkat besar yang mematikan lahir dari dunia? Siapa yang bisa menekannya? Pikirkan sedikit lagi, harta karun dari harta karun tingkat besar yang hancur, dan dapatkah kamu mengubahnya dengan mudah? Setelah kekeringan, otaknya penuh dengan garis-garis hitam, dan sekali lagi menjelaskan, mengulurkan tangan ke reruntuhan tikus kekosongan emas ungu, dia berkata, tikus kekosongan emas ungu ini memang telah jatuh, tetapi sebelum jatuh, dia meninggalkan sumber pengetahuan spiritual di dalam tubuhnya, sama seperti aku dan beberapa orang Hawking yang disegel dalam asap. Petik 2. Tujuannya adalah untuk tinggal di masa depan. Jika kamu mendapatkan dunia seperti sumber jahat, jumlahnya cukup, akan mungkin untuk meninggalkan sumber spiritual ini untuk hidup di dunia kedua. Kelahiran kembali nirwana. Sayangnya, dia tidak menunggu kesempatan ini. Meskipun harta kalajengking yang buas dan ganas ini tidak membusuk selama bertahun-tahun, sumber spiritual yang dia tinggalkan di dalam tubuhnya secara bertahap diserang oleh mayat, dan akhirnya kesadarannya musnah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa henti, akhirnya berubah menjadi sumber mayat tanpa kesadaran apapun. Dan tadi, siput beraroma harum berleher 2,5 dan sukulen beraroma harum berleher 2,5 tiba-tiba muncul di bagian dalam komet tupai. Alasan mengapa puing-puing besar tikus kekosongan sedikit bergetar adalah karena mayat ini. Sumber Tao merasakan napas. Karena asal-usul tikus kekosongan emas ungu telah musnah, tetapi di sumber mayat, meninggalkan jejak obsesi, rasa obsesif ini terhadap atmosfer tungku dan daging berwarna-warni. Ini adalah kesempatannya untuk menunggu sepanjang waktu, jadi wajar saja jika ada reaksi yang lemah. Berbicara tentang ini, wajah marmut memiliki masa depan yang cerah, slogan yang bagus adalah masalah. Anda harus menemukan cara untuk memurnikan, tetapi jika tidak ada, sumber mayat tidak akan dihilangkan oleh obsesi. Saya tidak ada cara untuk merasakannya dengan Hawking. Semua ini juga merupakan kehendak Tuhan. Yesuan telah memahaminya. Pada saat yang sama, ia pada dasarnya menebak perhitungan kepala tikus emas di luar tupai. Jelas, dalam kasus tikus kekosongan emas ungu yang telah kembali ke pasar, bagian dalam keluarga tikus ruang angkasa mungkin akan memiliki beberapa catatan yang diturunkan. Sebagai legendaris, tikus emas dari lingkaran Yesuan hanya mengetahui legenda ini.
Mengetahui bahwa emulsi susu cair dan lumpur daging 9 warna sangat mungkin membuat sumber spiritual tubuh tikus kosong emas ungu ini menjadi kesempatan untuk menjadi kesempatan, dan kemudian menjalani yang pertama detik. Tentu saja, hanya setengah kaki persegi jelas tidak cukup. Dan dia diam-diam mengirimkan setengah dari losion tupai dan lumpur daging yang lezat dengan cara tertentu, tetapi itu hanyalah obat dasar seperti batu giok. Tujuannya hanya untuk mengaktifkan sumber spiritual yang tersisa di tikus kekosongan emas ungu. Pada saat itu, pengetahuan suci ini berasal dari Yesuan. Menurut spekulasinya, Yesuan pasti memiliki sejumlah besar losion peleburan dan lumpur daging berwarna-warni. Ini cukup untuk membuat tikus virtual Zijin bangkit kembali dan menjalani dunia kedua. Jika benar-benar berhasil, tikus luar angkasa itu niscaya akan memiliki leluhur masa depan yang luar biasa yang dapat tumbuh hingga usia orang-orang kuno. Setelah kejatuhan Yesuan, Senongding dan harta karun berat lainnya juga akan jatuh ke Zijin generasi kedua ini. Di tangan tikus Void, bahkan jika dia tidak diperbaiki, tetapi fondasinya ditempatkan di sana, memurnikan dan mengubah Senongding seharusnya tidak menjadi masalah. Jika ada generasi kaisar ajaib dan orang lain yang datang ke sekolah untuk meminta dosa, tikus luar angkasa tidak akan takut. Setelah menganalisis secara kasar perhitungan tikus emas utama di luar tupai, Yesuan diam-diam mencibir, tetapi tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, dan segera tertinggal. Bagaimanapun, meskipun pihak lain tidak tahu malu, perhitungannya akhirnya hilang, dan dia akan membayar harga tertentu untuk itu. Setidaknya, Tuo Zijin Kong Kong Su asli, yang awalnya disiapkan Yesuan untuk diserahkan kepadanya, adalah rambut yang setengah berakar. Jangan pikirkan itu. Jadi, itu juga menyelesaikan kebencian. Masalah terpenting di hadapanku adalah masalah membangun kembali tubuh mayat setelah leluhur. Yesuan dengan cepat menoleh untuk melihat kekeringan leluhur, dan mendesak, apa yang harus kita lakukan sekarang? 2 tungku persegi kecil setengah kaki dan lumpur daging berwarna-warni, seharusnya sudah sampai di sumber mayat-mayat saat ini. Jika ada cukup banyak harta karun tingkat atas, itu tidak akan membuat emas ungu ini kosong. Harta karun tikus yang sangat besar itu langsung mayat, tetapi asal-usul mayat itu kemungkinan akan terlahir kembali karena ketegarannya, dan roh mayat baru pun lahir. Itu seperti pasca jernih saat ini. Pada saat itu, sumber mayat ini tidak dapat digunakan lagi, karena telah mencap atmosfer unik mayat lainnya, dan tidak dapat lagi dimurnikan. Berbicara tentang ini, mayat leluhur berkata dengan sedih, wajahnya sekali lagi menunjukkan warna bahagia. Untungnya, 2 losion mendidih dan lumpur daging berwarna-warni itu terlalu sedikit, hanya setengah persegi-persegi, jadi tetaplah di akar mayat ini, tidak ada kesempatan untuk tumbuh menjadi mayat baru. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menariknya keluar dari tubuh tikus virtual Zijin, lalu memurnikannya dengan api Senong milikmu. Kemudian, asal-usul mayat ini dapat dikirim ke Smoke Luo, diserahkan ke sumber spiritual King, menciptakan kembali tubuh dari tubuh itu. Petik 2. Tentu saja, itu hanya mayat suci. Mayat tubuh Hou King hanyalah perombakan awal. Ini seperti pertama kali aku lahir dari kabut asap. Saat itu, hanya kekuatannya dapat dipulihkan ke sekitar Qiankun. Apakah kamu masih memiliki sejumlah besar yin bawaan dan roh dingin di tanganmu? Kamu juga dapat mengirimnya ke aroma yang membara saat itu, dan aroma tungku suci juga berguna untuk pemulihan mayat. Kali ini, ciptaan Hawking jelas lebih dariku. Sebelumnya, aku hanya mengumpulkan banyak cairan yin bawaan dan roh dingin di kolam leluhur para leluhur. Dan Hawking, selain cairan pendingin yin bawaan, juga akan mendapatkan banyak lotion peleburan. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini ketika dia menyerap semua ini, tertidur dan memurnikan, dan ketika dia bangun lagi, itu diperbaiki sebagai kekuatan. Akan mengembalikan domain ke wilayah utama dalam satu gerakan, alih-alih menjadi sepertiku, kedua kalinya setelah pemurnian dan peremajaan, itu hanya perbaikan wilayah utama bintang nanti. Tidak masalah, Yesuan mendengar sedikit kehilangan dari kata-kata Kares mayat, ketika dia bahkan menyeringai, ada puluhan ribu kubus di sini. Selain pasokan ke Hawking, kamu juga punya, dan masih bukan hanya lotion beraroma, tetapi produk akhir dari tungku yang membara. Aku juga punya 2000 tetes di tanganku. Jika aku membutuhkannya, aku bisa menyediakannya. Dalam satu kalimat, dia memilikinya, kalian semua akan memilikinya. Apakah kalian memiliki semua sumber kejahatan? Kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan mayat leluhur berteriak kaget, itu hebat.
Kali ini, kita hanya membutuhkan 10 tetes per orang. Itu cukup untuk keserakahan dan kunyahan. Jika ada efek pelemahan, itu dapat digunakan sepanjang waktu. 10 tetes, cukup bagi saya dan Hawking untuk menerobos ke domain. Itu diputuskan dengan senang hati. Yesuan mengangguk, dan garis pandang menyapu ke tanah, puing-puing besar tikus kekosongan emas ungu, dan penyanyi kalajengking melintas. Jadi sekarang, mari kita mulai. Panggil. Begitu suara itu jatuh, bentuk tubuh mayat-mayat itu telah menghilang, dan itu berubah menjadi tubuh tikus ungu darah. Yesuan tidak turun, tetapi menunggu. Di kehampaan di atas, setelah beberapa saat, darah manusia itu lagi, marmut leluhur memegang sekelompok-kelompok cahaya energi hitam murni untuk menyambut. Kelompok cahaya hitam terlihat biasa saja, tetapi memiliki banyak pola berliku-liku dan rantai-rantai yang mengecewakan. Ini mengungkapkan perubahan kehidupan dan sekilas samar garis-garis berdarah. Berkeliaran, penuh keengganan. Jika tidak ada kecelakaan, benang sutra berdarah ini adalah jejak obsesi dalam asal-usul kelompok mayat ini. Yesuan segera melambaikan tangan dan mengorbankan api 3 warna senong. Pada saat ini, mayat-mayat itu dilempar ke atas oleh mayat-mayat di tangannya dan dikirim ke kekosongan di depan sosok Yesuan. Api 3 warna senong, bahkan jika mayat hitam dibungkus dalam sumber ini, pemurnian dimulai. Tentu saja, pemurnian dan pemurnian semacam ini bukanlah pemurnian dan pemurnian untuk penggunaannya sendiri. Itu dicap dalam semangat Yesuan, dan itu hanya pemurnian obsesi berdarah di dalam mayat kelompok ini. Dalam pandangan Yesuan, ini jelas lebih sederhana dan harus segera diselesaikan. Namun fakta-fakta membuatnya sangat terkejut. Di bawah balutan api 3 warna senong, kelompok mayat hitam ini berdiri diam di sana, dan tidak ada jejak sutra, tetapi bagian dalamnya selalu berenang dengan darah. Tiba-tiba berjuang pada saat ini, tampaknya menghindari sesuatu. Jika demikian halnya, yang seharusnya dihindari adalah kekuatan api 3 warna senong. Benar saja, itu adalah keteguhan hati suci dari tikus kekosongan emas ungu tingkat tinggi kuno. Setelah beberapa saat, bahkan api 3 warna senong tidak berdaya baginya, dan dia tidak memurnikannya pada saat pertama. Waktu berlalu dengan lambat, dan pemandangan yang tidak biasa di depan pemandangan itu membuat Yesuan tidak dapat menyebutkan hati kepada mata orang buta. Jika bahkan api 3 warna senong tidak dapat memurnikan obsesi berdarah dalam asal-usul mayat, Yesuan takut. Sangat sulit untuk menunjukkan cara efektif lainnya. Kecuali jika tidak ada tembakan mayat bayi kepala. Untungnya, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Setelah menyentuh secangkir teh, obsesi berdarah dalam mayat hitam itu berasal, dan kecepatan berenangnya akhirnya melambat. Pada akhirnya, ia akhirnya berhenti bergerak. Tetapi ia belum sepenuhnya memurnikan, menghilang, tetapi masih ada dalam asal-usul mayat hitam itu. Apakah ia gagal? Ketegaran ini tidak dapat disempurnakan sama sekali. Pikiran itu terlintas di benakku, dan Yesuan sedikit panik. Situasinya keluar dari kesadaran. Bukan hanya dia, tetapi bahkan mayat-mayat dalam kehampaan, wajahnya penuh dengan kekhawatiran, dan alisnya terkunci. Pada saat inilah sumber mayat hitam itu tidak lagi berenang, dan ia terperangkap dalam garis darah kecil yang dalam keadaan stagnan, dan tiba-tiba ia berenang lagi. Kali ini, kecepatannya sangat cepat, dan ia tidak berputar-putar, tetapi mengambang langsung. Dalam sekejap mata, tubuh hitam mayat itu tertinggal, terbungkus dalam api 3 warna senong, dan dengan cepat berubah menjadi kabut darah samar, tetapi masih ada dalam api 3 warna senong, dan belum sepenuhnya menghilang. Tepat di mayat hitam kelompok itu, garis darah obsesif dipaksa keluar, dan kemudian memurnikan menjadi energi kabut berdarah samar, terbungkus dalam api 3 warna senong. Pikiran Yesuan, juga tiba-tiba suara sistem yang familiar terdengar. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan esensi sumber spiritual. Apakah itu segera diambil? Esensi pengetahuan spiritual. Yesuan tertegun dan kemudian kembali kepada Tuhan. Jelas, yang disebut sumber spiritual ini adalah esensi dari esensi, dan itu harus menjadi kabut darah pucat yang dibungkus dalam api 3 warna senong. Menyempurnakan kepatuhan berdarah. Darah. Bagaimanapun, obsesi garis keturunan ini awalnya adalah esensi dari sumber spiritual yang ditinggalkan oleh tikus virtual Zijin. Sumber spiritual ini diberkahi oleh mayat puing-puingnya, dan sekarang itu adalah asal mula mayat, dan itu akan segera menjadi leluhur mayat, dan salah satu esensi akan berubah menjadi obsesi garis keturunan.
Sekarang setelah kepatuhan garis keturunan ini disempurnakan, ia telah menjadi kabut darah samar dari kanopi ini, dan masih dapat diserap oleh Yesuan. Tampaknya itu adalah hal yang baik. Jika itu bukan hal yang baik, sistem tidak akan memberikan nada dan bertanya apakah itu segera diambil. Untuk ini, Yesuan telah menemukan rutinitasnya. Namun, ini bukan saatnya untuk mengumpulkannya, karena menurut perkiraan Yesuan, begitu hal semacam ini dikumpulkan, diperkirakan retret akan menerobos di tempat. Bagaimanapun, tikus kosong emas ungu ini bukanlah keberadaan umum, kekuatan kuno levelnya ada di sana. Sebagai esensi dari sumber spiritual yang ditinggalkannya, ia telah disempurnakan oleh api 3 warna Senong. Bisakah nilai dan efeknya lebih buruk? Yesuan tampaknya telah melihat momen terobosannya, tetapi kali ini adalah terobosan dalam tahap kecil, atau lebih dari 2, tetapi ia tidak dapat memprediksi. Bukannya dalam tupai ini, daratan tidak dapat menerobos retret, tetapi masih ada kebutuhan mendesak untuk menghadapinya. Yaitu, setelah para leluhur membangun kembali tubuh mayat tersebut. Segera, kabut bernoda cahaya dari tenda ini semuanya dikumpulkan oleh Yesuan bersama dengan api 3 warna Senong yang membungkusnya. Kemudian, kelompok itu telah menjadi sumber mayat hitam murni, dan telah melayang ke sisi harta karun kuno yang mengambang di kehampaan di udara, dan langsung jatuh ke dalamnya. Ini belum lengkap, dan kemudian, Yesuan telah mengambil sejumlah besar cairan roh dingin dan yin bawaan dari dunia abadi, serta losion beraroma dan lumpur daging berwarna-warni, yang semuanya dilemparkan ke dalam asap. Akhirnya, itu adalah 20 tetes sumber jahat. Tentu saja, ini bukan hanya untuk pasca King, tetapi yang mencakup kekeringan dan banjir juga ada di dalam. Bagaimanapun, dia akan segera memasuki kabut asap. Benar saja, itu adalah sumber dari semua kejahatan, hal-hal baik teratas, bahkan di era zaman kuno. Ketika dewa saya belum jatuh, saya harus melihat hal semacam ini menjadi panas. Melihat bahwa Yesuan benar-benar mengirimkan 20 tetes cairan sumber jahat ke dalam luo yang membara, mayat para leluhur segera muncul senyum di wajah, dan membungkuk kepada Yesuan Yingying, terima kasih untuk tuanmu. Setelah itu, wajahnya memerah, dan salah satu dari mereka masuk ke dalam asap. Ini masih pertama kalinya Yesuan melihatnya menunjukkan postur putrinya, dan dia tiba-tiba melihatnya. Tidak menunggunya untuk kembali kepada Tuhan, dan segera dia ingin membuat suara lain, terima kasih untuk tuanmu. Ini jelas bukan pembunuhan mayat, suaranya lebih menawan, dan perasaan menyanjung terungkap. Hanya dengan mendengar sebuah suara saja membuat Yesuan sedikit melunak, dan itu pasti suara leluhur setelah pesona. Batuk dan batuk, kamu, pulihkan. Pandangannya sedikit bergoyang, dan Yesuan sedikit malu di tempat. Dia batuk 2 kali dan mengakui sepatah kata. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Mungkin, lain kali aku mengorbankan harta ini, jika mayat leluhur dan leluhur sekali lagi ditutup, maka, ketika Yesuan akan berjongkok, mereka akan segera memiliki 2 pemilik domain yang lebih menarik dan aneh. Setelah perawatan leluhur-leluhur, Yesuan bahkan mulai melihat informasi tentang atribut dan efek kejeniusan sang jenius dalam repositori data sistem fagositosis. Tupai ini adalah tempat peristirahatan terbaik di daratan. Hanya ada 1 orang di seluruh bintang. Bagian atas kepala dipisahkan oleh lapisan-lapisan tebal setebal 100 mil. Bahkan para penguasa dunia tidak bisa masuk, Yesuan secara alami. Kamu tidak perlu khawatir tentang retret saat kamu menerobos. Setelah beberapa pemahaman, hati Yesuan lebih intens. Sumber spiritual semacam ini adalah buah yang paling efektif, yang tidak hanya meningkatkan intensitas para dewa, tetapi juga menstabilkan para biksu dan bahkan efek pendinginan. Dikatakan bahwa itu adalah penempaan simultan dari daging dan para dewa, sehingga hubungan antara keduanya lebih dekat. Hal-hal baik, tampaknya kali ini mundur, sama sekali tidak mungkin untuk hanya menerobos langkah kecil. Dalam gumamannya sendiri, hati Yesuan penuh dengan harapan. Hari ini, dia adalah tahap ke-6 dari negara ke-13 dalam hal alam daging dan darah. Setelah keadaan konjak Taiko berkepala 3 dan 6 lengan diaktifkan, itu adalah perbaikan tingkat ketiga dari Qiankun. Jika kali ini dapat menembus 3 langkah kecil lagi, perbaikan Yesuan akan melangkah ke domain dan memulai kesempurnaan agung tingkat ke-9. Pada saat itu, ia dapat mengambil cairan tingkat 14. Setelah cairan tingkat 14 berhasil, kultivasinya adalah kekuatannya.
Langkah pertama dari cahaya surgawi yang akan maju ke dunia ke-14. Pada saat itu, keadaan Dewa Konjak Taijiu berkepala 3 dan 6 lengan diaktifkan, dan kultivasinya adalah untuk menaikkan 2 langkah kecil lagi berdasarkan yang asli, mencapai tahap kelima Qiankun, yang keduanya dekat dengan Qiankun akhir. Dengan pengetahuan mempesona tentang esensi sumber ini, retret ini, menerobos 2 langkah kecil dalam satu gerakan, jelas tidak ada masalah. Tapi ini tidak cukup, yang terbaik adalah menerobos ke urutan ke-9, pada saat itu, aku dapat segera mengambil cairan kelas 14. Dalam gumaman itu, Yesuan dengan cepat memutuskan, tidak peduli apa, maka gunakan setetes cairan sumber jahat, jika tidak ada kecelakaan, kali ini dengan bantuan sumber mempesona dari esensi kekuatan ini, bahkan mematahkan 3 langkah kecil, seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah memutuskan, Yesuan menggigit giginya dan mengambil setetes semua sumber jahat langsung dari dunia abadi. Dia memberikannya ke sistem fagositosis. Kemudian dia memberikannya ke sistem dan segera mengambil tetes sumber jahat. Tenda itu mengetahui sumber esensi dari instruksi. Dalam pikiranku, perintah sistem yang familiar dengan cepat berbunyi, dan Yesuan bergegas untuk duduk di kehampaan dan berlutut, menutup mata, dan memasuki kondisi kultivasi yang telah aku lupakan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Yesuan membuka matanya lagi, dia mengharapkan sistem berbunyi, dan untuk pertama kalinya, dia berbunyi dalam benaknya. Benar saja, perintah sistem yang sudah dikenalnya, kali ini benar-benar bergema 3 kali. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, domain dimulai 7 langkah. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, awal bidang penuh dengan kesuksesan besar. Awal bidang penuh dengan urutan ke-9. Setelah terobosan berturut-turut dalam 3 tahap kecil, Yesuan akhirnya mencapai puncak situasi ini. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menelan tabung 14 cairan. Kali ini, dia ingin menerobos alam kekuatan fisik daging dan darah, dan menerobos keadaan ke-14 dunia, dan kemudian berjalan keluar dari komet tikus ini. Berteriak, suara samar udara yang pecah terdengar, dan seorang pria terpencil berwarna biru muda melesat dari dunia abadi di tubuh Yesuan, tiba-tiba mandek, melayang di depan Yesuan. Ini adalah tabung reaksi ramuan. Bahan, tabung reaksi adalah kristal es tanpa cacat bermutu tinggi. Cairan biru muda yang terkandung di dalamnya adalah cairan tingkat 14 yang baru saja dikondensasikan Yesuan sebelumnya. Jalur evolusi fisik, dengan cairan kultur genetik semacam ini, paling banyak, hanya bisa mencapai lingkungan ke-15. Melihat cairan biru muda tingkat 14 di depan mata, hati Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melahirkan emosi. Ingatlah bahwa ketika saya pertama kali mengambil tabung cairan pertama, semuanya tampak dekat. Saya tidak berharap untuk naik ke level 14 begitu cepat. Cairan, petik 2. Sejumlah besar obat yang dikeraskan setelah cairan tingkat 15 tidak dapat lagi diperoleh dengan cara konfigurasi kimia semacam ini. Perlu menggunakan Sennong Ding sebagai obat umum untuk menjalankan dunia. Artinya, kali ini, setelah menelan cairan 14 tingkat, metode serupa hanya dapat digunakan sekali lagi. Tampaknya masalah obat noda darah Sennong Ding Fu harus segera dimulai, jika tidak maka akan berhenti lagi. Di alam Qiankun, jalan menuju kultivasi tidak bisa lagi dilanjutkan. Setelah mengatakan itu, Yesuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat membuang pikiran-pikiran ini ke belakang benaknya. Di antara gerakan-gerakan itu, cairan biru muda yang tersuspensi di depannya terbuka di gabus. Setelah itu, aku langsung menembak ke mulut Yesuan. Sekali lagi, berlutut dan menutup mataku, Yesuan kembali memasuki kondisi kultivasi yang telah aku lupakan. Segera, wajah Yesuan menunjukkan warna yang menyakitkan. Ini adalah efek dari cairan kelas 14. Itu benar-benar memengaruhi potensi fisik dewanya. Perasaan ini bukan pertama kalinya Yesuan mencoba. Tetapi setiap kali aku merasakannya, itu hampir merupakan rasa sakit yang terbatas. Meskipun kultivasinya meningkat, cairan kultur gen yang digunakan setiap saat juga meningkat, dan kemanjurannya meningkat lagi dan lagi. Jika tidak, itu tidak akan mencapai efek yang diinginkan, dan itu tidak akan dapat mematahkan potensi fisik dan mencabiknya. Belenggu daging dan darah. Seluruh proses itu tidak berlangsung lama. Bagaimanapun,
dia telah meletakkan fondasinya sebelumnya, dan aroma sumber jahat dan sisa energi sumber yang mempesona masih ada di Ye Xuan. Tubuhnya sedang bergerak cepat, dan potensinya telah lama mengendur. Karena alasan ini, dengan khasiat cairan 14 tingkat dalam tabung, ditambah dengan sumber sisa sumber jahat dan kekuatan esensi-esensi dari kekuatan sisa, tubuh Ye Xuan samar-samar melewati rantai hua-hua suara itu semakin keras, dan akhirnya ledakan keras, rantai belenggu yang membelenggu daging dan darahnya, akhirnya benar-benar terkoyak, tidak lagi membentuk ikatan. Pada saat ini, kecepatan energi dalam tubuh Ye Xuan tiba-tiba meningkat. Jika itu adalah sungai yang mengamuk, maka sekarang menjadi danau raksasa yang megah, yang sama sekali berbeda. Pada saat berikutnya, Ye Xuan, yang berlutut di kehampaan, membuka matanya, dan dahaknya mengeluarkan sentuhan pria baik-baik, yang tampak sangat dingin dan tak tertandingi. Dalam pikiranku, sistem yang familiar itu meminta, dan juga berbunyi tepat waktu, "Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah." Alam saat ini, langkah pertama alam semesta. Zhou Guang adalah satu langkah. Ini setara dengan saat ini, Ye Xuan telah menembus 4 langkah kecil. Menurut spekulasi sebelumnya, promosi 2 langkah kecil dewa, dalam keadaan konjak 3 atau 6 lengan, dapat ditukar dengan sedikit peningkatan kekuatan. Sebelum konjak 3 lengan dan 6 lengan Ye Xuan, kekuatan yang dapat ditunjukkan adalah urutan ketiga Qiankun. Sekarang tubuh dewa telah meningkat 4 langkah kecil, maka, jika tidak ada kecelakaan, begitu konjak diaktifkan, kultivasinya adalah langkah kelima yang mengerikan. Itu tidak jauh dari perbatasan Qiankun akhir. Untuk memverifikasi apakah spekulasi ini akurat, Ye Xuan, bahkan jika dia tumbuh dewasa, mengaktifkan tubuh konjak yang sebenarnya. Segera, konjak Taiko berkepala 3 dan 6 lengan lahir, dan tubuhnya memancarkan napas. Itu benar-benar urutan kelima Qiankun, dan Ye Xuan berspekulasi bahwa tidak ada perbedaan. Namun, ini bukanlah kekuatan terkuat yang dapat dimainkan Ye Xuan saat ini, karena dalam kondisi konjak berkepala 3 dan berlengan 6, ia juga memiliki konjak dan pembuluh darah yang baru saja diperolehnya. Setiap perubahan, diperbaiki untuk meningkatkan kekuatan tahap kecil. Konjak telah berubah, perubahan pertama. Dengan amarah Ye Xuan yang keras, saat berikutnya, tubuh konjak Taigu dari tipe tubuh setinggi 10 kaki sekali lagi berkembang biak, dan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut yang serupa. Kekuatan 3 tubuh konjak Taiko yang sebenarnya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hanya bentuk tubuh yang hanya 10 kaki langsung dinaikkan menjadi 100 kaki. Diperbaiki menjadi napas, Qiankun tingkat ke-6. Konjak berubah, perubahan kedua. Setelah minuman keras kedua, perasaan yang familiar itu muncul lagi. Darah di 3 tubuh nyata itu mengalir lagi, dan amplitudenya melampaui perubahan sebelumnya. Sebelum perubahan pertama, konjak itu 100 kaki. Namun sekarang, telah meroket menjadi 1000 kaki. Diperbaiki menjadi napas, 7 langkah Qiankun. Raungan, konjak berubah, perubahan ketiga. Ye Xuan sekali lagi menjerit dan menjerit. Dengan perubahan ketiga konjak, kekuatan darah yang dahsyat di 3 tubuh nyata itu juga melonjak lagi dan lagi, seperti sungai yang menderu yang sama, langsung menggerakkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 itu seperti balon, dan membengkak dengan cepat. Dari ketinggian 1000 kaki yang asli, dengan cepat mencapai 2000 kaki, 3000 kaki, hingga 10.000 kaki terakhir. Diperbaiki menjadi napas, urutan ke-8. Setelah 3 langkah singkat, Ye Xuan mengaktifkan konjak dan segera membuka kekuatan magis konjak yang berdarah. Meskipun baru mulai pada perubahan ketiga, bentuk tubuh konjaknya masih mencapai batasnya. Raksasa, diperbaiki menjadi kekuatan, tetapi juga melonjak 3 langkah kecil. Ia telah mencapai urutan 8 langkah saat ini, dan hanya berjarak 1 langkah kecil dari kesempurnaan 9 tingkat. Jika sekarang ia dapat menampilkan perubahan keempat dari perubahan konjak, maka darah konjak Taiko yang sangat besar, tidak hanya akan langsung naik 10 kali lipat lagi, mencapai kengerian 100.000 kaki. Kekuatan yang dapat ditunjukkan juga harus dipromosikan ke tahap kecil lagi, untuk mencapai kesuksesan besar dari 9 tingkat. Selain itu, konjak Taiko yang berusia 100.000 kaki, karena tubuhnya telah melonjak ke tingkat yang mengerikan, telah sama dengan perang langit berbintang berukuran 300.000 meter, dan darahnya penuh dengan yang mengerikan. Oleh karena itu, pada saat itu,
meskipun kultivasinya adalah kekuatan sakral agung 9 langkah, tetapi kekuatan perang yang sebenarnya, saya khawatir bahkan para penguasa bintang harus melihatnya. Apa kengerian darah 100.000 kaki? Ini seperti sapi perah yang sangat besar, terlalu tahan, dan kekuatan komprehensif yang sebenarnya tidak sesederhana itu di permukaan kesempurnaan agung 9 langkah. Sayangnya, perubahan keempat konjak telah berubah terlalu keras, tetapi belum disimpulkan, tetapi saya yakin itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Yesuan penuh dengan harapan kali ini panen, Yesuan sangat puas, ini kejutan, tidak hanya ingin mencekik kekuatan kuno yang buas, tetapi jika tidak ada kecelakaan, para martir leluhur dan para leluhur, setelah mundur, akan ditingkatkan ke domain. Yesuan hari ini jauh dari sebanding di masa lalu, dan tingkat kekuatan bertabur bintang yang berhubungan dengannya akan lebih tinggi dan lebih tinggi di masa depan. Bawahan rezim Qian Kun pada dasarnya tidak berguna baginya. Bawahan karakter utama bintang akan menjadi persyaratan minimum untuk para jenderalnya, dan mereka akan dapat berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwa mayat para leluhur dan para leluhur memberi Yesuan kejutan yang tak terduga kali ini. Meskipun sudah ada dua penguasa di matanya, mereka adalah landak Taiko dan kura-kura Taiko, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah dua binatang buas. Beberapa hal, Yesuan tidak pandai melakukannya. Namun, para martir leluhur dan para leluhur tidak memiliki kekhawatiran ini, dan mereka masih berjongkok dalam asap, yang mana nyaman. Meskipun landak Taiko dan kura-kura Taiko juga berada di Senongding, mereka dibawa oleh Yesuan, tetapi gerakan untuk menyembah Senongding terlalu besar, tetapi tidak ada kekhawatiran seperti itu dalam asap, tetapi yang satu adalah Juan kecil, tetapi tidak ada apa-apa, diam-diam. Selain itu, kultivasi Yesuan sendiri juga telah meningkat terlalu banyak, dan sekarang menjadi negara bagian terbesar ke-14 di dunia. Jika aktivasi darah konjak, masukkan keadaan konjak berkepala 3 berlengan 6, dan kemudian tampilkan 3 kali berturut-turut. Konjak telah berubah 9 kali. Dalam kasus perubahan konjak ketiga, Yesuan dapat menunjukkan kekuatan kultivasi, dan akan mencapai urutan ke-8 yang mengerikan. Hanya saja kekuatan permukaan ini sudah cukup baginya untuk menghadapi pemilik bintang. Jika Anda menambahkan beberapa cara ajaib lainnya, dan pertempuran dengan keberadaan wilayah bintang akhir, Yesuan memiliki cengkeraman yang kuat untuk melindungi diri sendiri. Tapi ini masih belum selesai. Selain yang di atas, masih ada tubuh berharga dari tingkat kekuatan kuno yang menunggu untuk dikumpulkan. Tikus kosong emas ungu ini bukan hanya tubuh yang besar, seperti bintang kecil, tetapi setelah jatuhnya tahun-tahun yang tak berujung, tubuhnya tetap sama. Tidak membusuk, tubuhnya masih memiliki darah kehidupan yang diawetkan. Daging baok suebao tingkat ini, bahkan tikus emas, tingkat keberadaan utama menarik perhatian, Yesuan belum pernah sebelumnya, paling-paling, setelah mendapatkan banyak daging dan darah yang dihancurkan di wilayah yang sama, bergabung bersama lumpur daging berwarna-warni saja. Meskipun efek dari lumpur daging 9 warna mirip dengan tikus kosong emas ungu, tetapi caranya sama sekali berbeda. Lumpur daging Jiuke juga digunakan dalam penyulingan obat, atau langsung mengekstraksi energi darinya, tetapi tidak mungkin menggunakan api 3 warna Senong untuk memanggangnya, dan rasanya tidak enak. Barang-barang juga terbuang sia-sia, tetapi daging tikus kekosongan emas ungu yang lengkap dan utuh berbeda. Di mana Anda ingin makan hari ini? Dari mana harus menebas? Semua potongan daging panggang berwarna keemasan dan berminyak, dan warna serta rasanya semuanya. Rasanya, Yesuang berpikir, keduanya saya ingin melakukannya segera, biarkan saya pergi. Sayang sekali ini bukan saatnya. Ada juga Raja Perbatasan, tikus emas, menunggu di mata. Menghitung waktu, Yesuan memasuki bagian dalam komet tikus, dan butuh lebih dari sehari. Tikus-tikus luar angkasa bukanlah sesuatu. Yesuan tidak khawatir bahwa dia sedang menunggu kecemasan. Dia dapat tinggal dalam perasaan Motaye dan Mokigong di luar gua tikus, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Bagaimanapun, tikus luar angkasa hanyalah sekutu yang baru saja bergabung, dan mereka tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Bukan hanya Yesuan, tetapi juga Motaye dan Mokigong. Dan Yesuan, kali ini sendirian, memasuki tanah terlarang klan. Jika waktu berlarut-larut terlalu lama, Motaye dan Mokigong seharusnya tidak terburu-buru, itu sama sekali tidak mungkin, jika tinggal bersama mereka di luar gua tikus, kedua pemilik tikus itu cemas. Pecahnya konflik terluka, itu tidak baik.
Meskipun Yesuan marah pada perhitungan tikus emas yang tak tahu malu, dia tidak bermaksud untuk memalingkan wajahnya dengan tikus luar angkasa. Bagaimanapun, keuntungan telah dibayarkan, dan kerugiannya hanya pihak lain. Dalam hal ini, orang dewasa memiliki pemahaman yang besar dan tidak peduli dengan kelompok etnis yang tak tahu malu ini. Tentu saja, ini hanya hal yang baik untuk dikatakan. Itu benar-benar sebuah kata, semakin tak tahu malu, semakin aku dapat melawan, dan kemudian mengambil keuntungan darimu, dan akhirnya mati secara langsung. Mengobati keluarga tikus angkasa, Yesuan saat ini, saya bermaksud menggunakan metode ini untuk menyapa. Tubuh tikus yang begitu besar, dan itu masih keberadaan tingkat kuno zaman itu, dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatannya, tidak mungkin mengambil orang begitu saja. Jika Anda ingin menyingkirkan tubuh tikus ini, Anda hanya dapat menggunakan Senongding. Dengan cara ini, Senongding harus menunjukkan keadaan penuhnya. Saat ini, ia hanya mengembun menjadi ukuran 100 kaki, dan itu tidak dapat diterima begitu saja. Untungnya, komet tikus ini cukup besar, meskipun keadaan lengkap Senongding juga merupakan bintang Pangruo, tetapi bintang-bintang itu juga besar dan kecil, dan komet tikus adalah jenis yang sangat langka bahkan di 3 bidang alam semesta. Superstar, Senongding, setelah menunjukkan bentuk lengkapnya, tidak kecil, setara dengan bintang besar. Tetapi dibandingkan dengan komet tikus, masih ada celah. Di antara pikiran-pikiran itu, Yesuan mendesak Senongding, sehingga tripod itu memperlihatkan bentuk yang lengkap, dan ruang bagian dalam dari ketebalan atmosfer bintang itu baru saja diturunkan. Kemudian, dengan suara hantaman, tubuh tikus yang besar, seperti meteor kecil, dikumpulkan oleh Yesuan ke Senongding. Langsung ke area penyimpanan tertutup di bagian bawah gunung berapi pusat. Dalam prosesnya, bangkai tikus yang besar itu melewati gunung berapi di domain pusat, dan baru saja terlihat di tengah oleh semut Jiuning dan gunung Mengma yang masih berada di bagian bawah gunung berapi di area pusat. Meskipun kekuatan tirani kuno dari bangkai tikus raksasa itu telah ditekan, karena telah memasuki Senongding, ia telah sangat melemah, tetapi napasnya masih melampaui tingkat keberadaan utama. Di tempat itu, ia akan menakuti semut dan seni bela diri. Seluruh sosok itu menjadi lunak dan jatuh ke tanah, dan wajahnya tercengang. Bergumam di mulut, "Ya Tuhan, seekor tikus besar, ini, bukankah itu leluhur darah tikus angkasa? Setidaknya itu pasti keberadaan tingkat utama transendensi, apa yang dilakukan Raja Rubah pada akhirnya. Bahkan keberadaan transendensi kelas utama, dia diambil oleh mayat, siap digunakan untuk dipanggang. Terlalu gila." Saat tubuh harta karun tikus kekosongan ungu emas dari tingkat jenius kuno ini diambil, kengerian ruang batin kalajengking melemah, tetapi terlalu lebar, tetapi karena bintang itu terlalu luas, bahkan kabut tebal di bagian atas kepala memiliki ketebalan 100 mil, sehingga tekanan ini berangsur-angsur menghilang, dan di luar komet tikus, seharusnya tidak terlihat begitu cepat. Tetapi masalah ini tidak bisa berlarut-larut terlalu lama. Jika tidak, begitu logam utama di depan menemukan bahwa tekanan mengerikan asli dalam kabut tebal melemah, ia takut akan segera menjelajah ke dalamnya untuk melihat apa itu. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk tidak menunda terlalu lama, dan melirik kembali ke tanah di bawah, dan memastikan bahwa setelah mau tidak meninggalkan satu pun, ia bahkan bergegas ke langit, dan tubuhnya menyusut lagi. Di bawah perlindungan kabut, sekejap mata menghilang satu-satunya ciptaan komet tikus adalah tubuh harta karun tikus berleher kosong tingkat ungu kuno, dan sekarang Yesuan telah mendapatkan Senongding, maka bintang ini secara alami tidak memiliki apapun untuk terus bertahan. Yesuan telah dengan penuh kenangan bergegas langsung ke kabut tebal langit, dan bentuk tubuhnya tersembunyi dalam kabut warna-warni Senongding, dan dilindungi oleh kekuatannya. Dalam waktu singkat, dari ujung lain atmosfer kabut tebal, bergegas keluar. Ketika sosok itu terwujud lagi, ia telah mencapai dinding tikus di luar atmosfer komet tikus. Kemudian, mantel emas melintas, langsung terhenti di kehampaan di depan Yesuan, itu adalah Raja Tikus Emas yang tak tahu malu. "Perintah, biarkan saja teman kecil itu." Melihat bahwa Yesuan tiba-tiba muncul, dan bergegas keluar dari kabut tebal komet tikus, wajah tikus emas yang mandek, kata-kata di mulutnya tergagap. Dia sebenarnya telah menunggu lama. Sejak 1 hari sebelum pembentukan metode susunan, 2,5 aroma tungku dan lumpur daging berwarna-warni masuk ke bagian dalam bintang tupai di balik atmosfer kabut tebal, dia telah menunggu di sini.
Suasana hati dapat digambarkan sebagai naik turun, dan sulit untuk aman. Masih ada masalah pengetahuan spiritual di tikus berongga emas ungu. Keluarga tikus angkasa memang telah mencatatnya, tetapi itu sudah lama sekali, dan hampir menjadi legenda. Oleh karena itu, bahkan pemimpin tikus emas tidak yakin apakah masalah ini dapat diandalkan. Dia sebelumnya telah mengirimkan 2,5 kaki persegi lotion mastik dan lumpur daging berwarna-warni, yang sebenarnya merupakan semacam perjudian. Bertaruh pada keandalan sejati legenda ini. Jika perjudian sedang berlangsung, maka penguasa rubah memasuki ruang dalam bintang tupai, yang setara dengan mengirim makanan. Tidak ada cara untuk kembali. Tikus angkasa akan memiliki leluhur darah dengan kekuatan kuno dari orang-orang kuno. Dia sendiri, dan bahkan lebih mungkin, juga mendapat banyak harta karun. Lagi pula, ada banyak hal baik di Tuan Rubah Kecil. Sebagai tubuh generasi kedua dari tikus kekosongan ungu emas dengan kekuatan kuno dari alam liar, sumber darah ini harus ditentukan. Ada banyak harta karun yang tidak terlihat bagus, dan semuanya mendesis saat itu. Namun, jika tidak ada perjudian, maka, tidak hanya pembentukan metode arai, tetapi juga 2,5 kaki persegi dari aroma tupai yang beraroma. Oleh karena itu, Tuan Tikus Emas selalu cemburu, dan sekarang, ketika dia melihat suasana kabut tebal, itu bukan tikus besar si jin yang hidup di dunia kedua, dan dia takut pada napas, tetapi rubah yang baru saja memasuki siang hari. Setelah Tuan Kurang, pemimpin tikus emas memiliki hati, dan itu tidak tenang. Hatiku gelisah, dan aku mencoba bertanya, "Hei, teman kecil, keluarlah secepat ini, bagaimana panennya?" Untungnya, setidaknya teman kecil itu keluar dengan selamat, dan dewa telah tergantung di mata orang buta itu. Aku akhirnya bisa melepaskannya. Tidak tahu malu, itu tidak tahu malu. Wajah tebal ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Hati Yesuan mencibir, tetapi wajahnya tenang, tetapi dia tersenyum dan menyapanya, bersumpah, "Para pendahulu, kali ini, misinya tidak menghina. Bagaimanapun juga, itu memunculkan beberapa hal, itu dari yang dihormati tubuh tikus kekosongan emas ungu." Petik 2. Hei, kamu tidak tahu, mayat tikus itu begitu berjongkok di dataran cumi-cumi yang luas. Tinggi punggungnya 1.000.000 kaki, dan bahkan puncak gunung terlempar ke bawahnya. Ukurannya terlalu besar. Petik 2. Apa, legenda tikus kekosongan emas ungu sebenarnya benar? Setelah mendengarkan kata-kata Yesuan, tikus emas itu sangat gembira, dengan gembira membanting di tempat, tangannya berkedut, dan akhirnya mengulurkan tangan kanannya ke Yesuan. "Ayo, Xiao You, terima kasih, kali ini bisa berkat Anda, tikus ruang angkasa saya tidak akan melupakan anugerah yang luar biasa." Hei, kotak ruang angkasa, berapa banyak harta darah, daging harta darah. Yesuan mendengar sepatah kata, dan kemudian raut wajahnya sedikit aneh, dan dia menghela nafas. Akhirnya, ada jalan, terlalu banyak, tidak ada darah, tidak ada harta, dan dagingnya seperti gunung utuh, tetapi aku tidak bisa memotongnya. Tikus mati itu tidak tahu tingkat kultivasi apa kekuatannya, itu adalah bintang-bintang Tuhan untuk pedang, hanya bisa membuka kulit tikus, tidak bisa masuk ke daging. Petik 2. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Aku harus mengorbankan api Senong Ding untuk membakar. Siapa tahu jika aku terbakar, aku tidak bisa menghentikannya. Mayat tikus tidak tahu bahwa itu sudah terlalu lama, itu sudah kering, atau sesuatu, api. Hanya, hula, kembang api ada di seluruh langit, dan seluruh tubuh tikus berkedip. Berbicara tentang ini, Yesuan sekali lagi menghela nafas, tanpa diduga, Raja segera menerima kembang api, tetapi sayangnya masih terlambat. Tubuh super kuat dari tubuh itu entah bagaimana, benar-benar mengeluarkan sumber hitam, melalui mayat tebal, meledak terbuka, dan berubah menjadi mayat. Pada akhirnya, semua mayat dari mayat-mayat ini hancur dan terbuka, dan semua mayat berubah menjadi mayat hitam. Seluruh tubuh tikus tertutup, dan Tuan hampir terluka. Untungnya, gigitan terakhir, bergegas maju, lagi pula, aku akan menyimpannya sedikit. Hei, ini dia. Kata Yesuan, berbalik, sehelai rambut tikus emas ungu muncul di telapak tangannya. Ini adalah rampasan yang akan dia serahkan kepada Raja Tikus Emas. Awalnya bermaksud memberinya sehelai rambut, dan kemudian berpikir ada baiknya meninggalkan rambut akarnya, menjijikkan orang tua ini, mungkin untuk hidup dan gila. Ini, apakah ini yang kamu bawa dari komet tikus? Hanya, apakah itu tikus?
Begitu Ye Xuan menggambarkan seluruh temperamen jahat dengan cara yang ringkas, logam utama di sampingnya sudah lamban. Melihat Ye Xuan dengan licik, mulutnya perlahan tumbuh. Pada saat ini, dia melihat apa yang disebut rampasan yang dia ambil dari tangannya. Tidak ada harta dalam darah. Hanya ada satu rambut tikus berdarah. Tikus emas perbatasan hanya merasakan ledakan di benaknya, dan wajahnya berubah total. Perbedaan antara bagian depan dan belakang terlalu besar. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaan. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa menerimanya. Lihat apa yang kalian katakan, senior, apa tikus ini? Ini adalah rambut tikus emas ungu. Hati Ye Xuan bersemi lebih awal, tetapi wajahnya masih tetap tersenyum cerah. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyerahkan rambut tikus berwarna ungu dari telapak tangan ke tangan Raja Tikus Emas. Para pendahulu, Anda dapat menerimanya dengan baik, tidak apa-apa untuk memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah sumber darah tikus angkasa Anda. Tubuh besar dari tubuh seperti tikus telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu, terbang. Rambut tikus emas ungu ini adalah satu-satunya hal yang telah kehilangan nyawa dan keselamatan Tuhan, dan satu-satunya hal yang telah diselamatkannya. Simpan saja, mencicit, seperti rubah, kau terlalu banyak menipu. Kata-kata Ye Xuan baru saja selesai, dan tikus emas raja tiba-tiba berteriak dengan teriakan, diikuti oleh raungan kemarahan dan kemarahan dari mulutnya. Saat ini, seluruh hamparan dinding tikus yang luas, langit, berguncang, seperti lubang di langit, meraung, mencicit. Seperti rubah, kau terlalu banyak menipu. Tikus emas raja tiba-tiba mengangkat rambutnya dan berteriak, diikuti oleh raungan kemarahan dan kemarahan dari mulutnya. Saat ini, seluruh hamparan dinding tikus yang luas, langit, berguncang, seperti lubang di langit, langit menderu. Orang tua itu marah. Awalnya, itu adalah Ye Xuan dan bukan harapan bahwa dia bergegas keluar dari kabut tebal. Karena dia memberinya ciptaan, dan menjalani generasi kedua dari kekosongan emas ungu, hatinya sudah sangat tidak nyaman. Itu benar, itu hanya karena tidak ada yang terjadi di pedalaman komet tikus, itu bukan wabah. Dan kemudian, Ye Xuan berkata bahwa kali ini tidak menghina, cukup bermanfaat, ini tiba-tiba membuat Raja Tikus Emas bersukacita, yang berharap bahwa dia mengambil tangan untuk mengambil apa yang disebut rampasan, sebenarnya hanya tikus berongga emas ungu, rambut tikus. Ini benar-benar disengaja, daripada mengambil bulu tikus emas ungu ini, lebih baik mengatakan bahwa tidak ada yang tertangkap, setidaknya celah psikologis tidak akan begitu besar, wajah lama tidak akan begitu tak terhentikan. Tikus emas sekarang sepenuhnya yakin. Alasan mengapa pihak lain sengaja melakukan ini adalah untuk membalas tipu daya di belakangnya. Dua jongkok kecil dan daging lezat yang telah dikirim ke ruang dalam komet tikus itu jelas ditemukan olehnya, dan melalui dua hal itu, si bodoh itu dapat menilai sesuatu. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Xuan telah mengambil seluruh tubuh harta karun tikus kekosongan emas ungu, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan itu. Tetapi daging Bao Suebao pasti telah mengambil beberapa, dan pada saat ini, dia tidak mengambilnya, tetapi hanya membayarnya. Bulu tikus emas ungu adalah untuk membalas dendam. Ini tidak salah dengan itu. Bagaimanapun, semuanya awalnya dibuat oleh penguasa tikus emas. Tetapi jika pihak lain adalah penguasa yang sama dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa menyeka wajahnya dan merasa malu. Pergi, atau cukup bersikap lembut, minta maaf secara langsung. Bagaimanapun, itu sudah menjadi sekutu, ada beberapa hal, masih perlu untuk mengatakan terbuka. Namun, anak ini hanya revisi tingkat ke-6 dari negara bagian ke-13. Mengapa begitu sombong di depan seorang bangsawan? Satu generasi kaisar iblis dan nyamuk gila, nyamuk dan hantu tua itu kuat, tetapi proyeksi mereka hanya dapat jatuh keluar pasar tikus, dan ingin langsung ke dinding tikus, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak apa-apa jika itu datang, tetapi saya akan meminta mereka untuk datang dan menanam semuanya kembali. Bagian dari gua tikus ini adalah rumah leluhur sejati dari ras tikus luar angkasa, dan leluhur keluarga yang tidur di bintang-bintang di sekitar komet ini tidak hanya sederhana, tetapi juga sederhana. Di luar keberadaan alam semesta. Sekarang, di hadapan sekelompok leluhur yang tertidur, dia diejek oleh seorang junior yang bahkan tidak dapat diperbaiki oleh Qian Kun Kun. Nada ini tidak mungkin. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Tuan Tikus Emas dalam sekejap, hampir pada saat berikutnya, dan suara gemuruh di mulut masih belum jatuh. Di tubuhnya, ada kengerian dunia,
yang keluar dengan cepat. Bungkus ke Ye Xuan. Orang tua itu tidak berencana untuk membunuh Ye Xuan segera, tetapi dia harus menindaknya, dan kemudian mengaku dan bahkan mencari jiwa sampai tetes terakhir dari tubuh orang lain itu diperas bersih. Sekarang setelah dia memalingkan wajahnya, apa yang disebut afiliasi aliansi secara alami telah dilemparkan ke dalam pikirannya, dan dia telah sepenuhnya mengabaikannya. Dalam menghadapi semua ini, Ye Xuan tidak takut, dan bahkan dapat mengatakan bahwa raut wajahnya tidak berubah. Dia memiliki kepercayaan diri. Di satu sisi, dia percaya bahwa berita tentang bangkai tikus kekosongan emas ungu belum dipaksa keluar. Sebelum ini, pemimpin tikus emas tidak akan pernah bisa membunuhnya, dan dia dapat langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang kapan saja, melarikan diri. Meskipun tempat di mana dia sekarang adalah sebuah lubang di langit, tetapi Ye Xuan telah mencoba mengembangkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang di lingkungan ini, itu tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya dapat pergi untuk waktu yang singkat. Di sisi lain, dia memiliki ketergantungan yang lebih kuat, yaitu mayat bayi tanpa kepala. Jangan melihat mayat bayi tanpa kepala. Dia tidak peduli dengan Ye Xuan. Dia mencoba untuk menghubungi dan berkomunikasi secara aktif. Pihak lain selalu mengabaikannya dan tidak memiliki respons. Tetapi pada setiap saat kritis, ketika tembakan dilakukan, bayi tanpa kepala itu pasti akan ditembak. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah subjek parasitnya. Tidak peduli apa tujuan bayi tanpa kepala itu, apakah ada perhitungan untuk Ye Xuan, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, mayat bayi tanpa kepala itu belum tumbuh, atau pulih, dia masih membutuhkan Ye Xuan setidaknya untuk saat ini, tidak mungkin untuk melihatnya jatuh. Tentu saja, jika Ye Xuan sudah mati, bayi tanpa kepala itu dapat memilih parasit langit berbintang lainnya, tetapi dari masa lalu, Ye Xuan harus memiliki spesialisasi tertentu. Kalau tidak, mengapa bayi tanpa kepala itu? Aku memilihnya sendiri dan tidak pernah membiarkannya benar-benar melakukan sesuatu. Untuk ini, Ye Xuan sendiri masih memiliki banyak keraguan, tetapi setidaknya dia tahu bahwa di hadapan tembakan tikus emas utama, jika dia tidak mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, gigit giginya dengan keras, hingga saat-saat terakhir, mayat bayi tanpa kepala harus ditembak. Faktanya, Ye Xuan memang melakukan ini. Ini bukan hanya godaan baginya, tetapi juga pernyataan dan ketukan pada tubuh bayi tanpa kepala miliknya. Jika kali ini, mayat bayi tanpa kepala akhirnya akan keluar, maka itu akan cukup bagi Ye Xuan untuk mengonfirmasi spekulasi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sengaja melakukan ini. Mayat bayi tanpa kepala juga sangat sadar, agar tidak membiarkan Ye Xuan terus bertindak ekstrim. Saya yakin saya akan mencoba berkomunikasi dengannya nanti, berapa banyak yang akan sedikit lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan sedang menghadapi serangan tikus emas saat ini, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa tujuan di dalamnya. Ini seperti bertaruh, tetapi dia khawatir peluang menang kali ini setidaknya 70%, sangat tinggi, itu sepadan dengan risikonya. Hasil akhirnya memang Ye Xuan menang. Hei, tepat ketika Raja Tikus Emas tiba-tiba menembak, Wei Li yang agung dari tubuh, hanya dari bentuk tubuh Zhang Xuan, fisik berikutnya akan sepenuhnya mengikat bentuk tubuh Ye Xuan, dan pertama kali dia menyerbunya dan meluncurkan berbagai wawasan dan pencarian. Dada kiri depan, Ye Xuan tiba-tiba menjadi tidak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, suara siulan yang mengguncang bumi, tiba-tiba terdengar tanpa peringatan, langsung bergoyang ratusan mil jauhnya, seluruh hamparan dinding tikus yang luas, sudut manapun, dapat didengar dengan jelas dan tak tertandingi. Teriakan ini tidak memiliki temperamen sama sekali, tetapi ada semacam kengerian yang tak terkatakan, tidak hanya tikus emas di kekosongan depan Ye Xuan, yang jatuh ke tanah untuk pertama kalinya. Bahkan dinding tikus yang luas dan polos ini, langit, berada di bawah teriakan ini, seperti gempa bumi berbintang, menggigil. Mencicit, di bintang-bintang yang jauh, perubahan bintang yang paling besar, beberapa gemetar penuh ketakutan, pingsan dan bergemuruh.